Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan setia dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membahas ada satu berita teman-teman yang cukup mengerikan sekali yang terjadi di negara Iran ya, dimana di negara Iran itu merupakan mayoritas Islam, dan ada satu peristiwa yang menimbulkan tewasnya Amini atau gadis Iran ya yang bernama Amini. Dia tewas atau dia meninggal dunia ini teman-teman karena dia memakai jilbab. Dia memakai jilbab tidak sesuai dengan aturan. Dan kemudian pihak kepolisian di negara Iran itu melakukan kekerasan terhadap Amini ini. Sehingga Amini tewas karena kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah teman-teman, saya mendapat beritanya dari CNN Indonesia. Saya akan membacakan bagi kita teman-teman ya. Judul beritanya teman-teman, sepekan demo berdarah protes kematian Amini di Iran, 36 orang tewas. Nah teman-teman, di sana mereka demonstrasi karena melihat kematian Amini ini. Dan itu sangat tidak logis teman-teman ya. Kalau misalnya hanya memakai hijab tidak sesuai, dia pakai tapi tidak sesuai, mungkin kelihatan sedikit rambutnya. Jadi pihak kepolisian di sana itu melakukan kekerasan yang luar biasa hingga tewas Amini ini. Nah teman-teman, kita lanjut. Jakarta, CNN Indonesia, setidaknya 36 orang tewas kala demonstrasi berdarah semakin membara di Iran dalam sepekan. Protes ini muncul usai seorang wanita Kurdi bernama Mahsa Amini meninggal setelah ditangkap polisi moral karena tak memakai hijab. Nah, ternyata ada memang khusus polisi moral di sana ya teman-teman. Jadi Amini ini ditangkap teman-teman. Ditangkap karena dia pakai hijab tidak sesuai dengan aturan. Mungkin rambutnya sudah keluar satu biji, yaitu memicu masalah dan mereka anggap itu suatu pelanggaran berat. Seperti seolah-olah hukuman mati teman-teman. Nah, salah orang memakai kostum teman-teman. Hukuman mati lebih parah dari hukuman para pembunuh, para korupsi, itu lebih berat lagi hukumannya. Salah sedikit saja pemakaian hijab itu luar biasa, hukumannya bukan main-main, dihukum mati, ada kekerasan lagi di situ. Nah, lanjut teman-teman. Pada hari ke-7 protes Iran, pejabat mengaku setidaknya ada 17 kematian. Sementara sumber independen mengatakan 36 tewas. Demikian pernyataan Pusat Hak Asasi Manusia di Iran, CHRI, dalam unggahan Twitter pada Kamis 22 September. Pernyataan itu lalu berucap, berekspektasi angka akan naik. Pemimpin dunia harus menekan pejabat Iran untuk mengizinkan protes tanpa ditindak kekuatan mematikan. Nah, jadi di sana pun teman-teman, kalau orang protes, orang demonstrasi, itu pihak dari kepolisian atau pihak dari pemerintah itu sendiri itu melakukan kekuatan yang mematikan terhadap pendemo. Mungkin kalau di Indonesia ini tidak pernah terjadi ya,
Mungkin belum pernah ada ya, saya kurang tahu kalau pernah ada. Tetapi selama ini kita kemarin tahu bahwa ada demonstrasi gara-gara kenaikan BBM ya, tapi tidak sampai merenggut nyawa seseorang. Tidak sampai ada orang yang tewas. Sampai tidak ada korban jiwa. Kok ini demonstrasi di Iran memakan banyak korban jiwa? Ngeri nggak teman-teman? Dahsyat, luar biasa. Dan memang warga Iran ini sebenarnya udah muak ya terhadap peraturan-peraturan di sana. Nah, jadi kita lanjut. Selain itu, CHRI turut menyoroti respons pemerintah Iran yang menggunakan kekerasan kepada pendemo. Pemerintah merespons dengan amunisi langsung, ngeri teman-teman, peluru tajam dan gas air mata, berdasarkan sejumlah video yang dirilis di media sosial yang juga menunjukkan pendemo berdarah parah. Bunyi pernyataan CHRI. Lanjut, sebagaimana diberitakan di AFP, Amini meninggal pada pekan lalu setelah ia ditangkap polisi moral Iran. Amini dinilai tak menggunakan hijab dengan sesuai. Kematian Amini lalu memercikkan kemarahan dalam masyarakat Iran. Protes kemudian muncul di sebagian besar pusat kota Iran seperti Isfahan, Mashhad, Ras, dan Sakes. Beberapa foto menunjukkan pendemo membakar gambar pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan mantan komando pasukan revolusi Iran, Qasem Soleimani. Luar biasa. Merespons demonstrasi ini, petugas keamanan Iran meluncurkan gas air mata, meriam air, peluru tajam, dan menggunakan senapan burung. Ngeri kali teman-teman ya. Bisa mereka lawan dengan peluru-peluru yang mematikan ya, senjata-senjata yang mematikan. Sementara itu, pendemo melempari petugas dengan batu, membakar kantor polisi, dan meneriakkan slogan anti pemerintah. Nah, jadi itu dia teman-teman. Kalau saya lihat di media yang lain, masyarakat Iran ini atau warga Iran ini mereka mengutuk teman-teman. Mengutuk keras itu perlakuan pemerintah terhadap masyarakat Iran, terhadap warga Iran. Nah, jadi kita tahu bahwa di Indonesia masih aman-aman saja, tidak ada yang seperti itu, masih belum ada yang memakan korban jiwa ya, kalau tidak pakai hijab dengan sesuai. Nah teman-teman, memang kalau di Indonesia kemarin sempat mengingatkan saya ya, tentang ada pemaksaan pakai jilbab di sekolah-sekolah negeri kepada non-muslim, dipaksa untuk memakai jilbab, kalau tidak mungkin ada ancaman tertentu, mungkin saja nilainya. Dan itu sebenarnya kekerasan terhadap mental seseorang. Nah, jadi itu cukup luar biasa. Jadi mudah-mudahan pemerintah Indonesia bisa belajar dari apa yang terjadi di negara-negara lain, supaya kita bisa damai di Indonesia, jangan sampai terjadi hal yang seperti ini. Dan kita tahu bahwa mereka-mereka yang mengalami kekerasan di negara Iran itu, pasti mereka muak dengan peraturan itu, dan mereka mulai mencari agama yang bisa membuat mereka damai, mereka nyaman. Saya sempat lihat berita di beberapa waktu yang lalu teman-teman, di mana di Iran itu luar biasa, begitu banyak orang-orang yang mengikuti Yesus. Mereka murtad, masuk agama lain. Ya pasti dalam pemikiran mereka ya mungkin ini lebih baik.
Kok ajaran kita kok seperti ini kita diperlakukan? Di dalam keyakinan kita seperti ini, aturannya ini cukup luar biasa. Sangat tidak sanggup mereka untuk melaksanakannya. Nah, salah sedikit nyawa melayang. Nah, jadi ini teman-teman yang mau saya sampaikan kepada kita, berita lagi hangat di Iran sekarang, dan kita berdoa bagi warga Iran ini supaya mereka bisa mendapatkan keadilan di sana, dan mungkin kalau boleh bisa ada revolusi besar-besaran ya, dan juga ada perubahan peraturan lah. Karena kalau sampai terus-terus begini, warga Iran, masyarakat Iran pun akan muak, dan pasti akan mereka mencari keyakinan lain yang mungkin membuat mereka lebih nyaman lagi. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.